Pabrikan Jepang benar-benar diselimuti awan mendung. Kalimat tersebut bukan tanpa alasan, karena tahun 2023 seolah memastikan pabrikan Jepang pada masa kejatuhannya dipecundangi Ducati, ditinggal Marc Marquez, dan juga diultimatum oleh Fabio Quartararo. Tentu pabrikan Jepang harus segera bangkit baik Yamaha maupun Honda. Namun seperti roda yang sedang berputar, Yamaha dan juga Honda sedang berada di posisi bawah. Sebuah posisi yang tidak menguntungkan bagi keduanya. 2 musim kebelakang pabrikan Jepang tak bisa mengungguli pabrikan Italia yaitu Ducati. Bahkan tak jarang mereka justru kalah dengan Aprilia dan juga KTM. Sebelum video ini berlanjut, kamu bisa memberikan dukungan pada Garis Finish dengan klik link Saweria di deskripsi atau menggunakan fitur Super Thanks yang ada di YouTube. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya Garis Finish mencapai 1000 subscriber yang pertama. Dan terima kasih. Semua bermula dari tahun 2016. MotoGP memutuskan untuk menyeragamkan ECU mereka menjadi Magneti Marelli. Perubahan ini yang digadang-gadang menjadi awal mula kemunduran pabrikan Jepang. Pasalnya mereka tidak bisa mengembangkan ECU milik mereka sendiri yang jauh lebih mumpuni. Perangkat lunak baru ini harus mereka pelajari lagi dari awal, yang notabene para mekanik pabrikan negeri matahari tersebut tak punya pengalaman terhadap ECU asal Italia. Secara kebetulan Ducati lebih dulu menggunakan Magneti Marelli sehingga mereka diuntungkan dengan kebijakan ini. Saking pusingnya pabrikan Jepang terhadap ECU ini, Honda sempat merekrut orang Ducati bernama Filippo Tosi. Hasilnya Honda berkembang lebih cepat daripada tim Garbutala. Honda pun mampu kembali juara dunia melalui bakat Marc Marquez dan juga tangan ajaib Filippo Tosi. Akan tetapi situasi tersebut tidak berlangsung lama. Lambat laun Honda mengalami kemunduran dan seolah hilang arah pengembangan. Honda tak lagi berada di atas angin, justru mereka malah terkena angin ribut. Peran Gigi Dall'Igna sangatlah penting dalam kejatuhan supremasi Honda dan juga Yamaha. Gigi, sapaan akrabnya, datang ke Ducati pada musim 2013. Ia datang dengan adaptasi termasuk memahami motor Ducati yang understeer. Mesin ini nyatanya terlalu berat untuk sasis yang menopangnya. Barulah Gigi mulai melakukan keputusan krusial pada musim 2014. Secara mengejutkan, Ducati bergabung dengan Open Class yang semula kelas factory, termasuk merombak motor Ducati secara radikal, seperti mengubah tata letak mesin yang ditopang sasis. Dengan berstatus open class, Ducati menjadi lebih leluasa mengembangkan motor, termasuk mendapat jatah kapasitas bahan bakar jauh lebih banyak dan mendapatkan hak pergantian mesin sebanyak 12 kali. Jumlah ini lebih banyak ketimbang kelas factory yang hanya mendapatkan pergantian 5 mesin saja pada musim itu. Mulai dari situlah ide-ide di luar pakem pun bermunculan dari Ducati. Seperti misalnya winglet sampai dengan ekor Stegosaurus. Teknisi Jepang bahkan tak kepikiran sampai ke sana. Akhirnya mereka pun mengikuti pola ini dengan membuat winglet yang menyerupai. 2022 pun Bagnaia berhasil juara dunia dan pabrikan Jepang merana. Ducati makin melesat jauh, mereka pun buka cabang. Bagaimana tidak, musim 2023 MotoGP memiliki peserta 8 mesin asal Italia termasuk tim pabrikan mereka. Saking banyaknya, balapan MotoGP 2023 kadang disebut sebagai Ducati Cup. Pabrikan Jepang benar-benar dipecundangi. Honda sebenarnya sudah berusaha mengotak-atik situasi ini. Setidaknya mereka sedang berusaha kembali ke barisan depan. Salah satunya dengan merekrut mantan teknisi Suzuki bernama Ken Kawauchi. Tapi perubahan yang terjadi tidak seberapa. Baik Marquez maupun Joan Mir kepayahan mengendalikan motor berlogo sayap tersebut. Mereka justru akrab dengan crash ketimbang dengan tangga podium. Data terbaru menunjukkan Marquez sudah crash sebanyak 27 kali dan Joan Mir sebanyak 23 kali. Itu pun bisa jadi bertambah. Pengembangan yang dilakukan Honda tersebut tidak bisa membendung Marc Marquez yang pindah ke tim Gresini. Honda ditinggal Marquez saat mereka benar-benar akut.
Marquez sendiri tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Saking bingungnya Marquez dengan situasi ini, ia beberapa kali tertangkap melakukan towing atau mengikuti pembalap lain saat sesi kualifikasi. Honda tak mampu memberikan jaminan kepada Marquez untuk memenuhi ambisinya meraih gelar juara dunia. Ia pun pamit. Situasi yang tak jauh berbeda juga dialami tim Garputala. Quartararo merasa pusing dibuatnya. Pengembangan yang dilakukan Yamaha tak mampu memberikan perubahan yang signifikan. Yamaha masih kalah jauh pada aspek akselerasi. Bahkan pada awal tes tahun lalu, Quartararo menyebut jika timnya tak siap mengarungi balapan musim 2023. Pemberian aerodinamika tak memberi pengaruh signifikan atau Carcucolo yang dikontrak sebagai test rider namun hasilnya tak terlihat. Sebenarnya Quartararo sempat menekan pabrikan Yamaha beberapa kali, bahkan ia sempat mengaku terlalu berlebihan mengkritik timnya tersebut. Akan tetapi pada bulan Oktober kemarin Quartararo tampaknya kehabisan kesabaran. El Diablo pun sempat beranggapan jika Yamaha perlu nekat dalam strategi pengembangan. Mereka perlu lebih berani ambil resiko ketika mengembangkan motor. Sebuah ultimatum pun muncul. Ia mengaku akan mempertimbangkan pergi dari Yamaha jika pabrikan itu tidak membaik pada musim 2024. Secara statistik, baik Quartararo maupun Marc Marquez sebenarnya keduanya sama-sama memprihatinkan. Quartararo berada di peringkat 10 dengan 4 podium dan tanpa kemenangan. Pun begitu juga dengan Marquez, jauh lebih buruk. Ia berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan 3 podium dan tanpa satupun kemenangan. Tahun 2023 seolah memastikan pabrikan Jepang pada masa kejatuhannya. Dipecundangi Ducati, ditinggal Marc Marquez dan diultimatum oleh Fabio Quartararo. Dorna selaku promotor MotoGP sejujurnya tidak tinggal diam. Mereka memahami perlu dalam tanda kutip menyelamatkan pabrikan Jepang agar gairah kompetisi semakin naik. Seperti roda yang sedang berputar, Yamaha dan juga Honda berada dalam posisi bawah. Sebuah posisi yang tidak menguntungkan bagi keduanya. Wacana perubahan konsensi pada musim 2024 nyatanya sudah naik ke permukaan. Draft konsensi ini pun telah dibocorkan meskipun draft tersebut sifatnya belum final. Namun kita bisa berasumsi jika perubahan konsensi bertujuan membantu pabrikan Jepang kembali bersaing di barisan depan. Lucunya, alur cerita semacam ini sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Bedanya saat itu konsensi diperuntukkan untuk membantu pabrikan Jepang yang masih tertinggal seperti Ducati, KTM, Aprilia, dan juga Suzuki. Kebalikannya sekarang justru pabrikan Honda dan Yamaha yang butuh pertolongan. Tentu pabrikan Jepang harus segera bangkit, baik Yamaha maupun Honda, meskipun sebenarnya proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jangan lupa subscribe supaya Garis Finish mencapai 1000 subscriber yang pertama, dan jangan lupa like, komen, dan juga share. Terima kasih sudah bersama Garis Finish.